Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiana Aina Nafidatul Husna dengan NIM belakang 135. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang fenomena kriminalitas pada masa kolonial di Indonesia dengan menggunakan teori konflik sosial sebagai pendekatan analisis. Kita akan melihat bagaimana tindakan kriminal bukan sekedar kejahatan, melainkan juga bentuk perlawanan dan respon terhadap ketidakadilan struktural yang diciptakan oleh penjajahan. Rakyat hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian akibat eksploitasi ekonomi dan politik oleh pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial menerapkan sistem monopoli pajak tinggi dan hukum diskriminatif yang menguntungkan kelompok penjajah serta menindas pribumi. Militer kolonial menegakkan kekuasaan dengan kekerasan, menciptakan rezim ketakutan untuk menekan setiap bentuk perlawanan. Teori konflik sosial, menurut Karl Marx, beliau melihat masyarakat sebagai arena pertarungan antara kelompok dominan atau penjajah dan kelompok tertindas atau pribumi. Hukum dan norma diciptakan untuk mempertahankan kekuasaan kelompok atas. Kriminalitas dipandang sebagai bentuk resistensi atau protes terhadap ketidakadilan struktural. Adapun fenomena kriminalitas kolonial, yang pertama yaitu jenis-jenis kriminalitas yang marak, yaitu seperti perbanditan, perampokan, pembakaran, dan kekerasan terhadap perkebunan dan aset milik kolonial. Pelaku utama kekerasan ini atau kriminal ini berasal dari 72% berasal dari petani dan rakyat bawah yang terdesak oleh kemiskinan dan ketidakadilan. Fenomena yang kedua yaitu bandit sebagai pahlawan rakyat. Masyarakat seringkali memandang bandit sebagai pembela, bukan sekedar penjahat, karena mereka melawan penguasa yang menindas masyarakat. Ada hubungan solidaritas antara masyarakat dan bandit, terutama di wilayah-wilayah yang paling terdampak eksploitasi dan kekerasan kolonial. Kriminalitas sebagai bentuk perlawanan. Tindakan kriminal seringkali merupakan strategi bertahan hidup atau bentuk protes terhadap sistem yang menindas. Hukum kolonial tidak adil lebih melindungi kepentingan penjajah dan menekan kelompok pribumi. Pemerintah kolonial menggunakan aparat militer dan polisi lokal atau yang biasa disebut dengan jagabaya untuk memberantas kriminalitas, namun seringkali justru memperkuat ketegangan sosial. Kriminalitas juga dipicu oleh perubahan sosial seperti modernisasi kota dan peminggiran kelompok-kelompok tertentu. Ada pula kritik dan relevansi teori tersebut, yaitu kelebihan teori konflik sosial. Yang pertama, efektif menjelaskan akar kriminalitas sebagai akibat dari ketimpangan struktural dan eksploitasi. Yang kedua, menunjukkan bahwa tindakan kriminal bisa bermakna politis, bukan sekedar pelanggaran hukum. Adapun kekurangan dari teori konflik sosial ini yaitu kurang memperhatikan faktor budaya lokal dan agensi individu. Tidak semua kriminalitas bermotif perlawanan, ada juga yang murni ekonomi atau oportunistik. Ada pula teori lain seperti struktur fungsionalisme dapat melengkapi analisis dengan melihat fungsi kriminalitas dalam menjaga keseimbangan sosial. Untuk selanjutnya, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu kriminalitas di masa kolonial bukan hanya masalah hukum, tetapi juga cerminan konflik sosial akibat ketidakadilan struktural. Teori konflik sosial membantu kita memahami bahwa apa yang disebut kriminal seringkali adalah korban sistem yang menindas dan kadang bahkan menjadi pahlawan bagi masyarakat tertindas. Studi ini relevan untuk memahami dinamika sosial ekonomi Indonesia hingga hari ini, di mana ketimpangan masih menjadi sumber berbagai masalah sosial. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.